Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan yang saya hormati Pak Dirkrimum yang sudah sejak hari Rabu beliau ke sini bersama dengan tim bekerja siang malam di sini. Kemudian yang saya hormati juga Pak Kapolres yang juga luar biasa. Kemarin ada bagaimana kita ketahui bahwa kemarin sempat terjadi aksi bentrokan yang terjadi di Polres Tual, dan sebagaimana kita ketahui bahwa anggota dari Polres Tual kemarin bersama-sama juga dari rekan-rekan TNI sudah berusaha untuk menerai bentrokan ini, dan perlu kami jelaskan bahwa sejak hari Kamis siang sampai dengan saat ini situasi sudah normal. Ya, jadi sekali lagi kepada rekan-rekan pers bahwa sejak hari Kamis siang sampai dengan hari ini situasi sudah normal. Memang pada hari Kamis itu terjadi pengungsian di sebagian dari masyarakat ini yang ada yang mengungsi ke Lanal dan beberapa tempat. Namun kami informasikan bahwa pada sampai dengan hari ini, hari Sabtu pagi, sebagian besar dari pengungsi itu sudah kembali. Karena memang rumah-rumah yang mereka itu sebagian besar tidak mengalami kerusakan. Memang ada yang mengalami kerusakan dan kebakaran, dan mereka inilah yang sampai saat ini sementara mengungsi. Dan atas kemarin sudah ada rapat koordinasi antara Bapak Kapolda kemudian juga dengan Forkopimda kemarin, di mana sudah kemarin Bapak Kapolda juga sudah mendorong kepada Pemda agar segera menetapkan status darurat, status apa? Penanganan konflik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial, dan ini sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah kemarin. Jadi sekali lagi kita perlu sampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa situasi di Kota Tual saat ini sudah kondusif, kegiatan masyarakat sudah berlangsung seperti biasa, tidak ada lagi masyarakat yang kumpul-kumpul. Rekan-rekan wartawan sendiri sudah bisa melihat bahwa aktivitas masyarakat sudah seperti biasa. Tentunya sekali lagi kami dari kepolisian mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Tual yang dengan sadar, kemudian apalagi dengan mama-mama kemarin, mama-mama yang luar biasa mendinginkan suasananya, sehingga para bapak-bapak atau laki-laki sampai dengan saat ini sudah kondisi. Ini sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada dan juga kepada rekan-rekan media yang ini luar biasa. Kemudian kami perlu jelaskan bahwa kemarin ada beberapa yang sudah kami tangkap. Sebelumnya kerusuhan aksi tanggal 28 itu ada beberapa yang sudah ditangkap, 7 orang sudah ditangkap dan sudah dirilis sebagaimana rekan-rekan ketahui kemarin, 7 orang. Kemudian ada lagi berapa orang yang ditangkap oleh Polres, ini nanti dijelaskan oleh Pak Polres. Kemudian kemarin informasi yang beredar, hoax yang begitu beredar kemarin, ada beberapa akun yang sudah kita sementara kita lidik dan sementara dilidik oleh Pak Dirintel dan timnya. Dan sudah ada juga pelaku penyebar hoax kemarin, yang ada yang menyebarkan bahwa masjid terbakar, ini adalah hoax dan sudah ditangkap. Secara teknisnya akan nanti dijelaskan oleh Dirkrimum. Untuk itu mungkin yang pertama kami memberikan kesempatan kepada Pak Dirkrimum untuk bisa menjelaskan yang kemarin berapa yang sudah ditangkap terkait dengan hoax, kemudian beberapa yang sementara ditembakkan. Terima kasih. Kemudian Pak Dirkrimum, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam dan terhormat Pak Kadif Humas, Pak Kapolres, serta rekan-rekan media. Tadi sudah sedikit disampaikan oleh
Polda dan Polres terkait dengan berita hoax kita sudah amankan. Pertama kemarin siang selesai Jumatan kita amankan salah satu pelaku yang memang menyebarkan berita hoax terkait pembakaran salah satu mushola. Dan yang bersangkutan inisial BN sudah didapat keterangan bahwa dia hanya meneruskan, namun yang bersangkutan juga tentunya menyebarkan berita bohong yang tidak benar. Kemudian kita amankan 2 pelaku lagi, inisial NTR dan ABS. Kemudian yang NTR ini adalah yang memang yang melakukan perekaman dan dikirim ke grup WhatsApp yang ada di handphonenya. Dan kita pun sudah kita amankan 3 barang bukti handphone ya, ada di depan sini. Nah, ini barang bukti yang kita sita dari para tersangka dan tadi siang sudah kita hilangkan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka untuk selanjutnya dilakukan proses penyidikan. Ini biar selanjutnya Pak Kapolres mungkin menjelaskan selain itu. Baik, terima kasih. Rekan-rekan awak media sekalian dari Polres Tual tentunya pada waktu itu mengantisipasi kejadian-kejadian supaya tidak terjadi bentrok dan kontak fisik di antara masyarakat. Jadi memang ada beberapa masa yang kami amankan, seperti kita ketahui bahwa kejadian itu bentrokan terjadi baik di Kompleks Yahler maupun di Tanah Putih. Jadi masing-masing tempat satu kami amankan inisial J dan inisial M. Ini seluruhnya yang kita anggap pada waktu itu memprovokasi massa pada saat ada di lapangan dan termasuk yang bersangkutan membawa senjata tajam. Jadi untuk yang lainnya karena memang massa sudah terlalu banyak, jumlah personel kami pada waktu itu juga terbatas sehingga hanya beberapa yang bisa kita amankan. Ini yang paling kita dapat lakukan selain daripada membubarkan kerumunan massa pada waktu itu supaya kejadian tidak meluas. Kami juga sedikit menyesalkan bagaimana massa bisa terprovokasi karena ada berita-berita hoax yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dir, dan kita tidak lanjuti orang-orang yang mencoba menyebarkan hoax dan berkoordinasi dengan Polda Maluku untuk membackup kami dalam pengungkapan para pelaku-pelaku penyebar hoax yang ada. Sehingga alhamdulillah untuk situasi setelah dilakukan negosiasi dan kesepakatan dengan Bapak Wali Kota kemarin, termasuk ada beberapa aksi beberapa hari ini rekan-rekan sudah ketahui bahwa situasi sudah berjalan dengan normal kembali. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dan bantuannya untuk membuat Kota Tual ini menjadi aman dan kondusif sekarang. Terima kasih. Silakan, mungkin ada teman-teman wartawan yang mau tanya, silakan. Oke, ada Pak Direktur Khusus, Pak Kombes, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pak Kombes, ini terkait dengan para pelaku penyebar hoax yang terjadi kejadian kemarin. Kira-kira para penyebar hoax ini dia sudah berapa orang yang ditangkap, lalu disangkakan dengan pasal apa saja? Ancamannya berapa tahun kira-kira? Lalu 3 orang yang dipampang di depan ini, kira-kira peran mereka apa? Itu mungkin ke Pak Kapolres. Terima kasih. Baik, saya sampaikan ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan, tersangka MTR ini adalah yang membuat rekaman dengan bahasa yang mungkin teman-teman juga ada yang
seperti disebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak saudara dan semua, ini dong di Subakar Musola di DPRD Kota di samping rumah makan Padang pas di depan DPRD Kota. Itu rekamannya berbunyi seperti itu. Kemudian dikirim ke grup WhatsApp yang ada di handphone. Di situ ada tergabung juga ABS, ZPM di situ yang menyebar juga ke grup yang lain. Kalau yang tersangka yang dua ini ABS dan ZPM ini hanya meneruskan. Walaupun demikian, ya namanya berita hoax, ya, dia teruskan, dia tidak konfirmasi, dia tidak klarifikasi, menyebarkan ke grup yang lain. Akhirnya banyak mungkin orang yang terprovokasi. Terkait persangkaan pasal, kita kenakan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 KUHP, untuk pasal 45 ayat 1 junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terkait perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ini ancaman hukumannya 10 tahun. Ancaman hukuman. Ini ya. Pak, satu lagi Pak. Ya. Sudah sejauh mana ya untuk pembakaran rumah, mungkin dari pihak kepolisian sudah melakukan penangkapan terhadap para pelaku? Terkait pembakaran rumah, sementara kita masih kumpulkan alat-alat bukti, barang bukti. Kemarin kita sudah lakukan olah TKP, kita juga sudah mencari informasi terhadap warga-warga di sekitar TKP maupun beberapa anggota yang berada di TKP. Kita masih tahap penyelidikan terkait pembakaran rumah. Bahkan juga pengeboman di depan sekitar kantor wali kota yang kemarin siang. Ya, semuanya masih dalam tahap penyelidikan. Ya, silakan Pak, berkaitan dengan penyebaran hoax melalui Facebook Pak. Ya. Bagaimana cara Polda Maluku untuk menangani penyebaran hoax, karena melalui Facebook ini sangat sekali rentan Pak. Ya. Pernyataan-pernyataan seperti Ini juga masih kita selidiki, ada beberapa akun yang sedang kita pantau terkait berita hoax di Facebook. Sementara kita berkoordinasi dengan Polres dan Direktorat Tindakan. Oke, mungkin Ada lagi? mungkin saya ke Pak Kapolres Pak. Ya. Mungkin terkait dengan rilis pers kemarin dari Polres Tual tentang penetapan 7 tersangka pemicu konflik itu Pak. Itu ada ibu-ibu dari Jarliar yang korban pengerusakan rumah yang tidak tahu apa-apa. Apakah benar mereka ada data buat laporan polisi di Polres Tual Pak? Sampai saat ini kami belum menerima laporan tersebut, nanti coba kami cek ulang. Karena laporan yang pertama dilaporkan ini mengenai yang 7 orang pemicu konflik ini yang tidak lanjuti. Sementara yang 7 nanti masih akan kami dalami. Kalau memang ada, kami juga harus mengumpulkan alat-alat bukti yang ada dan persesuaian dengan keterangan saksi. Karena dalam proses penegakan hukum kita juga tidak bisa salah langkah. Ya, jadi proses penegakan hukum itu ada prosesnya, mulai dari tahap penyelidikan, kemudian kelengkapan alat bukti dan keterangan-keterangan saksi yang ada yang bisa membuat kita melakukan upaya-upaya tahapan yang lebih lanjut seperti penyidikan, penangkapan maupun penahanan. Oke, mungkin terakhir himbauan dari Polda Maluku kepada masyarakat Kota Tua dan Maluku Tenggara terkait dengan penyebaran hoax ini. Jadi perlu saya jelaskan sekali lagi, kita tekankan kepada saudara orang semua bahwa sejak hari Kamis sore kemarin sampai dengan hari ini, dan kita berharap sampai seterusnya Kota Tua sudah aman. Dari rekan-rekan sendiri sudah melihat bahwa hari pertama memang informasi banyak yang mengungsi, tapi saat ini dengan adanya situasi yang kembali kondusif, sebagian besar daripada itu sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Ya, jadi kami menghimbau yang mungkin masih takut itu segera kembali. Kami jamin keamanannya. Polda Maluku menjamin keamanannya. Polda Maluku dan jajaran termasuk juga di backup oleh rekan-rekan TNI menjamin keamanannya. Silahkan kembali karena kami juga sudah mendirikan pos-pos. Personil juga kami sudah tempatkan di mana-mana. Mungkin rekan-rekan sudah tahu kemarin ada backup Brimob dari Ambon, ada juga backup dari ANU kemarin, ada rekan-rekan TNI juga backup. Jadi saat ini
situasi sudah kondusif. Rekan-rekan juga sudah lihat sendiri, masyarakat juga aktivitas sudah seperti biasa. Dan sekali lagi, saya menghimbau kepada masyarakat Kota Tual bahwa Kota Tual, masyarakat Kota Tual dan Maluku Tenggara yang merupakan komunitas masyarakat Kei adalah masyarakat adat yang tahu dan sangat menghormati adat istiadat, hukum adat Ladurung Abal, kemudian juga semboyan-semboyan atau pepatah orang tua-tua dulu, pesan-pesan orang tua dulu, mari katong tetap pertahankan itu, katong amalkan itu, dan katong jaga katong punya daerah ini. Dan sekali lagi termasuk juga saya menghimbau kepada masyarakat, sekarang tolong apabila terjadi sesuatu, jangan sampai ada yang keluar dengan alat tajam, karena ketika yang keluar dengan alat tajam maka akan ditindak secara tegas oleh aparat TNI, Polri yang ada. Bapak Kapolres sudah memerintahkan langsung kepada Kapolres dan rekan-rekan yang ada di, apabila ada yang turun lagi dengan senjata tajam, silahkan diambil kemudian diproses. Termasuk juga hoax. Hoax ini yang membuat kemarin situasinya semakin panas. Dan tidak ada ampun bagi pengedar informasi hoax di daerah ini, di wilayah Maluku. Pasti kami akan tindak tegas. Sekarang ada Pak Dirkrimum bersama dengan timnya, 10 orang lagi ada di sini khusus untuk membackup Polres Tual terkait dengan informasi-informasi hoax. Sekali lagi masyarakat jangan percaya dengan informasi-informasi hoax, karena itulah yang membuat situasi Kota Tual dan Maluku Tenggara semakin kemarin sempat jadi tegang. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Siap.